Pernah dengar cerita soal ruang bawah tanah biara Capuchin di Roma? Serem sih, tapi pesannya kuat. Ada ratusan tengkorak biksu dipajang. Terus ada tulisan, kamu sekarang adalah apa yang mereka dulu, kamu kelak adalah apa yang mereka sekarang. Wah, dalam ya pesannya? Iya, bukan buat nakut-nakutin soal mati, tapi lebih kayak, hey hidup itu sekarang loh, sadar nggak sih? Dan ini nyambung banget ke topik kita hari ini, ada paradoks soal waktu. Cara kita mandang waktu itu ngaruh banget ke hidup, tapi Tapi seringnya kita nggak nyadar ya. Kayak jalan gitu aja. betul, kayak otomatis. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mau coba bedah nih, gimana sih cara pandang pribadi Anda, ya Anda para pendengar, soal waktu, masa lalu, masa kini, masa depan, itu diam-diam ngebentuk keputusan, rasa bahagia, sukses, bahkan kesehatan kita. Sumber kita keren nih, hasil riset puluhan tahun dari psikolog Philip Zimbardo dan John Boyd. Mereka nemuin konsep perspektif waktu. Intinya sih, Cara otak kita secara mental motong-motong pengalaman jadi frame waktu gitu ya. Kayak kacamata waktu yang kita pakai. nah, pas banget. Jadi, misi kita bareng-bareng hari ini pengen bantu Anda semua ngenalin kira-kira kacamata waktu mana sih yang sering Anda pakai, dan yang lebih penting, gimana dampaknya. Ada 6 nih yang utama ditemuin. Positif masa lalu, Negatif masa lalu, terus hedonistik masa kini, yang nyari seneng-seneng sekarang, ada juga fatalistik masa kini yang ngerasa pasrah aja gitu. lalu yang fokus banget ke depan, orientasi masa depan, Dan yang terakhir agak unik, transcendental masa depan. Yang mikirnya jauh banget ke depan, bahkan setelah kehidupan ini. yang bikin menarik katanya ini tuh bukan bawaan lahir ya, bisa dipelajari. Banget. Sebagian besar itu hasil belajar dari lingkungan, budaya, pengalaman. Artinya, ya bisa diubah. Bisa kita setel ulang biar lebih seimbang, lebih enak ngejalanin hidupnya. Oke. Kita mulai dari basic dulu deh. Kenapa sih waktu ini penting banget? Dulu Benjamin Franklin bilang waktu adalah uang. Tapi kayaknya lebih dari itu ya. Uang bisa dicari lagi, hilang bisa dapat lagi. Waktu, sekali lewat, ya udah. Nggak bisa diputar balik. Ini modal kita yang paling fundamental. ya nggak tergantikan. Dan ini nyambung ke konsep ekonomi yang namanya opportunity cost. Biaya peluang. Tiap kita milih ngelakuin satu hal pakai waktu kita, Otomatis kita kehilangan kesempatan ngelakuin hal lain di waktu yang sama itu. tepat. Sadar ada harga nggak kelihatan di tiap pilihan waktu kita ini bisa jadi kunci buat milih yang benar-benar bikin bahagia ujung-ujungnya. Shakespeare juga pernah nyinggung kan? Kita lebih sering nyesel sama hal yang nggak kita lakuin, peluang yang kelewat gitu aja. Penting banget tuh sadar opportunity cost waktu. Nah ini kan bukan cuma teori di awang-awang ya. Perspektif waktu ini beneran ngaruh ke kelakuan kita sehari-hari. Kadang hasilnya wow, bikin kaget. Ada studi terkenal itu kan soal Good Samaritan? Ah iya, studi klasik yang kuat banget itu. Jadi peneliti minta mahasiswa teologi, calon pemuka agama nih, buat nyiapin khutbah soal orang Samaria yang baik hati. Kisah soal nolong orang lah intinya. Terus? Terus, sebagian dikasih tahu waktunya mepet banget buat ke lokasi presentasi. Udah telat gitu. Sebagian lagi dibilang waktunya masih banyak, santai aja. Dan di jalan, mereka ketemu aktor yang pura-pura kesakitan butuh bantuan. Persis, hasilnya. Ya, agak ironis. Mayoritas yang ngerasa buru-buru, yang otaknya mikir, telat-telat itu. Cenderung cuek aja, jalan terus ngelewatin orang yang butuh bantuan. Padahal, baru aja mikirin soal nolong orang. Wow, gila ya. Ini nunjukin banget gimana tekanan waktu, persepsi kurang waktu itu, bisa ngalahin niat baik kita. Rasa kepepet itu bisa langsung ganti prioritas saat itu juga. Jadi rasa buru-buru bisa bikin kita jadi kurang peduli gitu ya? Ada riset lain nggak soal kecepatan hidup gini? Ada. Robert Levin ngeliti soal pace of life, irama kecepatan hidup di berbagai kota. Dia ngukur kecepatan orang jalan, kecepatan layanan di kantor pos, sampai akurasi jam publik. Menarik. Terus beda-beda hasilnya. Beda banget. Kota-kota di pantai timur Amerika misalnya, itu geraknya cepet banget. Dibandingin katakanlah Los Angeles yang lebih santai. Terus hubungannya sama perilaku nolong tadi gimana? Ada nggak? Ada korelasi negatifnya. Jadi, di tempat yang irama hidupnya cepat, orang cenderung, gimana ya, kurang mau nyempetin diri bantu orang asing. Mungkin karena udah fokus banget sama jadwal sendiri. Oh gitu. Tapi ada anomali juga sih.
Kayak di California, yang relatif santai, tingkat nolongnya juga nggak setinggi yang diduga. Mungkin waktunya ada, tapi fokusnya lebih ke diri sendiri atau urusan pribadi. Agak beda-beda tipis. Jadi budaya waktu di suatu tempat ikut ngebentuk perilaku sosialnya ya. Nah, balik ke individu nih. Gimana kaitan langsung perspektif waktu sama sukses atau sehat? Riset Zimbardo dan Boyd pasti bahas ini kan? Jelas banget kaitannya. Orang yang dominan orientasi masa depan itu cenderung lebih sukses di sekolah atau karir. Mereka juga secara signifikan lebih mungkin makan sehat, olahraga, rajin check up. Masuk akal sih. Tapi ada sisi lainnya. Ada. Kadang fokus ke tujuan jangka panjang ini bikin mereka jadi kurang spontan. Atau mungkin kurang rela ngeluangin waktu buat nolong orang kalau nggak langsung nyambung ke tujuannya. Kebalikannya, yang kuat di masa kini, yang tipe hedonistik tadi. Nah, mereka ini kelihatannya lebih hidup, penuh energi, spontan. Tapi, yaitu, nyari senangnya sekarang. Jadi lebih rentan sama resiko. Efek jelek ngerokok, minum-minum, seks nggak aman, ngebut. Itu kan seringnya baru kerasa nanti di masa depan. Dan masa depan itu kurang fokus buat mereka ya? Iya, jadi resiko jangka panjang rasanya abstrak gitu, dibandingin kenikmatan yang bisa didapat sekarang. Oke, biar lebih kebayang, kita coba gambarin satu-satu ke 6 tipe ini pakai karakter ya. Gantian yuk, mulai dari PES positif Polly. Dia ini kayak gimana? Si Polly ini, wah, dia suka banget cerita soal zaman dulu yang indah. Nostalgia gitu. Menghargai tradisi, ngelihat masa lalu sebagai sumber kekuatan. Biasanya happy orangnya, ramah, pede. Oke, lawannya nih, past negatif Ned. Kebalikannya dong ya? Betul. Si Ned ini kayak kejebak di masa lalu. Nyesal terus, mikirin trauma kegagalan yang udah lewat. Fokus ke negatifnya itu bikin dia gampang cemas, depresi, kadang jadi sinis atau marah-marah. Susah move on. Paham. Lanjut ke masa kini. Ada present hedonistic Hadley. Motonya YOLO gitu kali ya, you only live once. Haha, bisa jadi. Hadley ini nyari sensasi, impulsif. Fokusnya ya senang-senang sekarang aja. Energinya gede, suka petualangan, tapi ya itu tadi. Risikonya juga gede, boros, gampang utang, rentan kecanduan. Semua kecanduan kan nawarin hadiah cepet, terus perilaku bahaya lainnya. Satu lagi tipe masa kini, present fatalistic Fred. Ini beda lagi nih auranya. Fred ini ngerasa hidupnya ya di luar kendali dia. Nasib lah, takdir lah, sistem gak adil lah. Jadi pasrah aja. Mau gimana lagi? Sikap fatalis ini sering nyambung ke cemas, depresi, rasa nggak berdaya. Kadang nekat bukan karena nyari seneng, tapi karena ngerasa percuma. Oke. Pindah ke masa depan, yuk. Future-oriented Felicia. Si perencana handal. Iya, Felicia ini fokusnya ke tujuan jangka panjang, bikin rencana detail, rela nunda senang-senang sekarang demi hasil lebih gede nanti. Biasanya sukses studi, karir, rapi orangnya, jaga kesehatan. Tantangannya, bisa jadi kaku banget, susah nikmatin momen, kadang ngorbanin hubungan demi ambisi. Ada harganya ya. Terakhir, Transcendental Future Tiffany. Ini agak spiritual gitu ya. Bisa dibilang gitu. Tiffany ini mikirnya udah ngelewatin hidup dia sendiri. Fokusnya ke masa depan yang jauh banget. Bisa soal kehidupan setelah mati kalau dia religius, atau soal ninggalin warisan buat dunia, kayak peduli lingkungan buat generasi nanti. Motivasi utamanya bukan materi, dan jangka waktunya super panjang. Wah, menarik banget kan 6 tipe ini. Tadi kita ngomongin Polly yang positif sama Ned yang negatif soal masa lalu. Ada temuan menarik soal ingatan kan? Katanya ingatan kita nggak kayak video ya? Jauh dari itu. Elizabeth Loftus, perintis riset ini, nunjukin betapa lenturnya ingatan kita. Ada studi terkenalnya, dia berhasil nanam ingatan palsu ke orang kalau mereka pernah ketemu Bugs Bunny, karakter Warner Bros, pas ke Disneyland punyanya Disney. Cuma nunjukin iklan palsu aja. Serius? Bisa gitu ya? Iya, ingatan kita bisa dimanipulasi, dibentuk ulang sama sugesti atau info baru. Ini nyambung juga sama debat soal recovered memories, ingatan trauma yang tiba-tiba muncul, lawan false memory syndrome, yakin ingat sesuatu padahal nggak pernah kejadian. Jadi intinya gimana tuh? Intinya ya dua-duanya mungkin terjadi.
Kita bisa lupa sama yang beneran kejadian, atau ingat sama yang nggak pernah kejadian. Ingatan itu bukan rekaman sejarah yang objektif. Nah, ini poin pentingnya. Karena ingatan itu subjektif dan bisa dibentuk ulang. Jadi yang lebih penting bukan kejadiannya, Tapi sikap kita, narasi kita soal masa lalu itu sekarang. dan kabar baiknya sikap ini bisa diubah. Ada contohnya kan? Banyak. Phil Zimbardo sendiri cerita gimana dia ngubah pandangan soal pengalaman traumatis waktu kecil, dirawat lama di RS, banyak temennya nggak selamat. Daripada ingat takutnya, dia pilih lihat itu sebagai momen dia belajar baca sendiri, jadi mandiri. Atau Eddie Eger, penyintas Auschwitz. Dia milih nggak hidup sebagai korban, tapi malah bantu orang lain. Kekuatan milih fokus ini nyata banget. Bahkan ada latihan simple yang efektif ya. Betul, riset Emmons dan McCullough nunjukin kalau rutin nulis hal-hal yang disyukuri, gratitude list gitu, itu bisa ningkatin perasaan positif soal masa lalu dan kesejahteraan kita secara umum. Cara aktif buat bangun perspektif pas positif. Oke, dari masa lalu kita ke fokus masa kini. Tadi dibilang kayak pedang bermata dua. Sisi bagusnya apa aja sih? Yang bagus jelas ya, energi, spontanitas, bisa nikmatin sensasi saat ini, kreativitasnya ngalir. Orang yang punya sisi present hedonistik yang sehat, itu bisa kelihatan hidup banget. Karismatik, asik orangnya. Tahu cara nikmatin momen. Tapi sisi gelapnya juga ada. Apalagi kalau kebablasan. Tadi soal impulsif, resiko. Iya, kalau dorongan nyari senang instan nggak kekontrol, bisa bahaya. Keputusan finansial jelek, utang, kesehatan, makan sembarangan, malas gerak, keselamatan, ngebut, hubungan, selingkuh. Semua kecanduan zat, judi, game, belanja, itu kan intinya manfaatin bias masa kini. Kasih hadiah tepat, bikin lupa konsekuensi nanti. Nunda kerjaan juga sering gitu kan, milih nyaman sekarang daripada usaha buat hasil nanti. Sementara itu, yang fatalistik masa kini dampaknya beda tapi sama-sama ngerugiin ya. Kalau hedonisme itu soal terlalu nyari kontrol atas kesenangan sekarang, fatalisme itu kebalikannya. Ngerasa nggak punya kontrol sama sekali. Lahirnya ya pasrah, nggak percaya kemampuan diri, ujungnya bisa depresi, cemas, apatis. Perilaku risikonya bisa muncul bukan karena nyari sensasi, tapi karena ngerasa ya udahlah percuma. Kita pernah lihat pergeseran budaya soal ini di tahun 60-an ya. Slogan turn on, tune in, drop out itu. Itu contoh bagus pemberontakan kolektif, ngelawan dominasi orientasi masa depan yang dianggap kaku dan materialistis. Ada panggilan buat lebih hargain pengalaman saat ini, ekspresi diri, koneksi antar manusia, daripada cuma ngejar karir atau duit. Nah, sekarang kita ke si perencana, orientasi masa depan. Manfaatnya kan kelihatan jelas ya, sukses, sehat. Ada lagi nggak? Manfaatnya banyak sih. Bisa ngerencanain, nentuin tujuan, itu penting buat sukses akademis dan karir. Orang orientasi masa depan juga cenderung lebih sehat karena mikir jangka panjang soal check up, pola makan. Problem solver juga biasanya lebih efektif. Pakai logika backtracking gitu, mikir mundur dari tujuan. Finansial lebih stabil. Terus, dalam interaksi sosial, mereka bisa lebih kooperatif karena sadar jaga hubungan baik itu untung buat jangka panjang. Jadi bisa hindarin jebakan sosial. Jebakan sosial, maksudnya gimana tuh? Jebakan sosial itu situasi di mana tindakan yang paling untung buat satu orang dalam jangka pendek, kalau dilakuin banyak orang, malah ngerugiin semua, termasuk orang itu sendiri dalam jangka panjang. Contohnya kayak nangkep ikan berlebihan. Nah, orientasi masa depan bantu orang lihat konsekuensi jangka panjangnya dan milih bertindak lebih bijak atau kooperatif. Tapi kayak yang tadi disinggung fokus masa depan berlebihan juga ada harganya. Padahal kan kesannya fokus masa depan itu bagus terus. Jadi kapan sih ini jadi berlebihan? Nah, ini penting. Jadi berlebihan kalau udah mulai makan kualitas hidup sekarang secara signifikan. Munculnya bisa jadi cemas terus-terusan, stres karena ngerasa dikejar target, time crunch, ngorbanin waktu buat keluarga, teman, hobi, bahkan santai atau senang-senang jadi kebiasaan. Ironisnya, orang super sukses karirnya kadang aku kurang bahagia atau hubungannya renggang. Fenomena low sex marriage juga kadang dikaitin sama pasangan yang terlalu capek atau fokus kerja sampai ngabaikan keintiman saat ini. Perfeksionisme juga bisa jadi efek samping. Jadi ada tarik ulur ya antara ngejar masa depan sama bahagia sekarang. Ini nyambung ke poin yang paling bikin lega nih. Perspektif waktu kita itu ternyata bisa diubah. Ini mungkin pesan paling kuat dari riset mereka.
Perspektif waktu itu bukan takdir, dipengaruhi banget sama lingkungan, pengalaman. Contohnya, tumbuh di lingkungan stabil cenderung bikin orang fokus ke depan. Kalau nggak pasti, ya mungkin lebih fokus ke sekarang atau jadi fatalis. Budaya juga ngaruh. Pendidikan formal ngajarin nunda kepuasan. Usia juga bikin kita berubah cara pandangnya. Zimbardo sendiri pernah nyoba geser perspektifnya ya. Iya, dia eksperimen pakai hipnosis buat sementara matiin orientasi masa depannya yang kuat, terus aktifin fokus masa kini. Dia bilang rasanya beda banget. Jadi lebih emosional, spontan, nikmatin sensasi sesuatu yang biasanya dia cuekin. Ini nunjukin kalau perspektif waktu itu fleksibel. Latar belakang Zimbardo dan Boyd juga nunjukin gimana pengalaman hidup ngebentuk kacamata waktu mereka. Kalau gitu, ada nggak sih kombinasi atau profil yang ideal? Biar optimal gitu hidupnya. Nah, berdasarkan data ribuan orang, mereka nemuin profil paling seimbang dan adaptif itu kalau skornya tinggi di masa lalu positif, bisa ambil pelajaran baik dari masa lalu, skornya sedang aja di hedonistik masa kini, bisa nikmatin saat ini tapi nggak kebablasan, dan skornya tinggi di orientasi masa depan, bisa ngerencanain tujuan. Sebaliknya, skornya harus rendah di masa lalu negatif, nggak kejebak penyesalan, dan fatalistik masa kini, nggak pasrah. Untungnya apa punya profil seimbang gitu? Utamanya itu fleksibilitas psikologis. Orang yang seimbang ini bisa pindah-pindah kacamata waktu sesuai situasi. Bisa belajar dari masa lalu tanpa nyangkut di sana, nikmatin sekarang tanpa jadi budaknya, ngerencanain masa depan tanpa cemas berlebihan. Kemampuan adaptasi ini hubungannya erat sama kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih tahan banting hadapi masalah, dan bisa ambil keputusan lebih bijak. Oke. Kita tarik kesimpulan nih. Jadi, cara kita berhubungan sama waktu, dulu, sekarang, nanti, itu sifatnya personal banget. Pengaruhnya gede ke semua aspek hidup. Dan yang paling penting, bisa kita sadari dan kita bentuk ulang. Ngenalin kita cenderung kemana dari 6 perspektif ini, past pos, past nega, present hit, present fat, future transcendental future, itu langkah awal yang krusial. Dan kuncinya ya, nemuin keseimbangan yang pas buat diri kita sendiri. Bukan cuma ngatur jadwal, tapi lebih dalam. Nyimbangin cara pandang kita ke seluruh rentang waktu hidup, belajar dari masa lalu, hidup penuh di masa kini, dan bangun masa depan yang berarti. Nah, sekarang buat Anda, pendengar kami, paham soal kacamata waktu pribadi Anda ini bisa kasih kekuatan baru loh. Coba deh, luangin waktu bentar buat mikir. Gimana ya, kacamata waktu saya ini mungkin diam-diam ngaruh ke pilihan makan saya hari ini? Gimana ngaruhnya ke hubungan saya, cara saya kerja atau belajar, jaga kesehatan, dan ujung-ujungnya seberapa puas saya sama hidup saya sekarang? Ini bukan info biasa, tapi bisa jadi alat buat refleksi diri dan buka jalan buat tumbuh. Mengingat waktu itu aset paling berharga kita, nggak bisa balik lagi. Dan sekarang Anda udah lebih paham gimana cara pandang soal waktu ini bekerja. Pertanyaan terakhir buat direnungkan mungkin, gimana Anda akan secara sadar milih buat menggunakan waktu Anda mulai hari ini, detik ini, biar hidup terasa lebih penuh, lebih pas sama apa yang penting buat Anda. Pilihannya ada di tangan Anda di setiap momen saat ini. Balik lagi ke pesan dari ruang bawah tanah tadi. Dengan kesadaran baru ini, apa yang bakal Anda lakukan dengan waktu yang Anda punya sebelum Anda cuma jadi kenangan kayak tulang belulang itu? Coba pikirkan deh.